Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini suaranya cuit-cuitan ya? ya Pak. Iya Pak. Pak. Saya nggak tahu nih audionya kenapa. Pak. Bapak pakai dua device. Kenapa nggak jelas? Bapak. Ya. Ya, udah bagus. Sekarang bagus ya? Udah kayak Pak. mantul. Suaranya bergema Pak. Bergema ya? Ini saya coba matikan yang di komputernya. Mic-nya doang, enggak. Harusnya gimana? Harusnya dikecilin aja yang satu lagi. Bapak mute-nya belum di-on. Mute yang Bapaknya Pak belum di-on Pak, jadi gak ada suaranya. Iya. Jadi pada pertemuan yang ke-7 kemarin bahannya sudah disampaikan, juga sudah saya perintahkan untuk mempelajari lagi. Jadi kesempatan ini barangkali untuk tanya jawab dari bahan-bahannya itu. Yang bahan-bahan itu sudah ada penyelesaiannya, tapi kalau dalam penyelesaian itu ada hal-hal yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan hari ini, ya. Boleh ditanyakan hari ini, kemudian kita coba bahas dalam 2 jam. Oke? Siapa dulu yang mau mengajukan pertanyaan? Halo? Apa sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaannya? Di sini yang muncul ada Ismi, ada Sonia, Fauzan, Nina.
Apa sudah disiapkan itu pertanyaan-pertanyaannya? Halo? Bisa komunikasi nggak? Ada nggak suaranya ke situ? Bapak mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Silakan. Kalau nanti UAS soal, Pak? Kenapa? UAS. UAS, UTS. Untuk UTS, Pak, materinya dari mana aja? Ya, yang sudah dipelajari dari pertama sampai yang terakhir sampai ke responsi itu hari ini. Itu bahan-bahan untuk UTS. Yang nanti materi sesudah UTS tidak akan di-UTS-kan. Baik, ya, Pak. Yang UTS ya yang sebelum UTS gitu materinya ya. Nah, tapi mungkin tidak semua lah dari materi itu kita akan ambil paling mungkin juga 5 soal gitu ya. Oke. Dari soal-soal kemarin ada pertanyaan? Halo? Oke, ada Aisyah Firdagarini. Ada pertanyaan? Jadi materi yang kemarin sudah ngerti semua? Baik, dari yang hadir, yang sudah banyak ini, nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Apa ada pertanyaan, Pak? Oh, silakan. Itu, Pak, yang nomor 26, kan di sana cari semua subring dari ring. Nah, yang A-nya itu bilangan bulat modulo 8. Nah, itu, Pak, pas di tabelnya, kenapa kenapa pas 1 dikurangi 2 atau itu menjadi 7, Pak? Nah, di tabelnya. Itu kan modulo 8 ya. Angkanya cuma Ya. dari 0 sampai 7, ya kan? Ya. 1 itu kan kalau sesudah 7 itu 0. Ya. Seperti jam aja, jam sesudah 12 kan 1. Ngerti ya? Nah, Iya, Pak. jadi kalau 1 dalam modulo 8 berarti dia itu sama dengan 9. Ya. Jadi 1 dikurangi berapa tadi? 1 dikurangi 2, Pak. 1 dikurangi 2.
Berarti 9 dikurangi 2 itu ya 7. Kan gini, ngitungnya kan gini. Sudah 7 itu 0. Jadi 0 itu 8 gitu ya. Nah, seperti juga jam 1 itu jam 13 kan. Jam 2 itu jam 14 gitu kan. Seperti itu. Itu kan bilangan modulo itu seperti itu. Tidak ada negatif di dalam bilangan modulo itu kan. Di SMA sudah belajar yang itu. Ada materinya di SMA. Bisa mengerti ya? Mengerti, Halo? Pak. Nah, kalau sudah mengerti, saya mau nanya. 3 dikurangi 4 berapa? Wah, kalau sudah ngerti 3 dikurangi 4 berapa? 1 bukan, Pak? 3 itu tinggal ditambah 8 dalam modulo 8 kan? Iya. Jadi 11. 11 kurangi 4, 7 kan? 7. Oh. 7. Iya. Iya, Pak. 5 dikurangi 6. 7, Pak. 7 juga. Oke, udah ngerti ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Iya, Pak. 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 Silakan kalau ada pertanyaan lain. Nah, kan Bapak sudah bilang di situ, dipersiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk 2 jam. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Hanya saya tidak bisa menayangkan PowerPoint-nya. Kebetulan ini host-nya disettingnya di HP, bukan di komputer, disettingnya di HP. Jadi kalau komputer saya dihidupkan, malah jadi partisipan bukan host. Jadi partisipan tidak bisa meng-share, screen share tidak bisa. Partisipan itu. Bapak bisa di-hostkan di laptopnya. Ini sudah disetting di ini, di HP disettingnya. Kemarin jadi tidak bisa, sulit di hostkan di ini. Ya silakan aja ditanya lah, kan materinya sudah disampaikan, sudah ada. Nah, ditanya di situ. Nah, mudah-mudahan dengan saya sendiri di laptop ini ada materinya gitu. Jadi kalau misalnya nomor berapa itu saya bisa buka di sini. Ya silakan. Kalau nah itu. Ya kalau semuanya sudah dipahami ya berarti sudah siap UTS. Bapak. Silakan kalau masih ada. Pak. Ya. Boleh dijelaskan nggak Pak nomor 21? Nomor 21, bentar ya. Iya. Iya, kebetulan ini pas bukan nomor 21 ya. Nomor 21 itu B adalah suatu ring bilangan bulat ya, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian biasa. Gitu. G adalah himpunan bilangan genap. Dengan penjumlahannya biasa, artinya penjumlahan dalam bilangan bulat, tapi perkaliannya pakai perkalian bintang, ya kan? Nah, yang artinya A bintang B sama dengan AB per 2. Ya. Jadi kalau ada misalnya bilangan bulat
anggota G, ya, anggota G itu bilangan genap berarti ya. Misalnya 4 bintang 6. Nah, itu berapa gitu. Ya tinggal 4 kali 6 dibagi 2. Ya kan itu ya. Kan A bintang B sama dengan AB per 2. Jadi kalau 4 bintang 6 berarti 24 dibagi 2, 12 itu ya. Nah, gitu perhitungannya, aturannya. Tapi ini kita tidak munculkan di dalam bentuk angka-angka ya, tapi dalam huruf. Nah, pertama, tunjukkan bahwa G itu merupakan ring. Ya, kalau kita menunjukkan G itu ring, berarti semua aksioma ring harus ditunjukkan. Benar, aksioma ring itu apa? Yang bisa nyebutkan? Satu-satunya silakan sebutkan. Siapa mau menyebutkan? Satu apa? Tertutup. Tertutup. Ya. Penyimbangan perkalian. Asosiatif. Asosiatif, urut-urutan. Dari tertutup, Ya. penjumlahan perkalian, kemudian asosiatif, penjumlahan perkalian, ya. Ya. Ada elemen 0, itu ring ya, elemen 0. Tidak usah elemen satuan, sebab ring itu tidak perlu elemen satuan. Kecuali ring dengan elemen satuan ya. Jadi di situ identitasnya penjumlahan saja, elemen 0. Kemudian inverse juga penjumlahan, komutatif penjumlahan, dan distributif. Distributif Nah, di kiri. situ pekerjaan itu yang pertama. Ambil A, B, C, anggota G. G-nya bilangan genap ya. Berarti A kita nyatakan sebagai 2R, B 2S, C 2T. Nah, tentu saja RST-nya bilangan bulat sebab G itu bilangan genap. Jadi A itu bilangan genap, 2R berarti 2 kali bilangan bulat. Berapa bilangan bulatnya kita nggak tahu. Tapi pasti bilangan genap itu adalah 2 dikalikan bilangan bulat. Ya. Nah itu. Lalu kita jumlahin, coba jumlahin. A ditambah B ini kan penjumlahan biasa. Berarti 2R ditambah 2S. 2-nya bisa keluarkan. 2 dikalikan R ditambah S. Kalau 2 dikalikan R ditambah S itu R bilangan bulat, S bilangan bulat. Jadi kalau jumlahkan dia bilangan bulat. Kalau dikalikan 2, bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti dia anggota G ya. Terus perkaliannya. Perkaliannya perkalian bintang di situ. A bintang B tadi rumusannya adalah AB per 2. A-nya tadi 2R. B-nya 2S. Berarti kalau dikalikan itu 4 RS dibagi 2. Jadi 2 RS. R-nya bilangan bulat, S-nya bilangan bulat, dikalikan S-nya bilangan bulat, kalikan 2 bilangan genap. Berarti anggota G. Jelas ya? Halo, sampai situ? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu maksudnya. Ke berikutnya bisa diikutin nggak? Tunjukkan di situ apa asosiatif. Ya sama aja asosiatif penjumlahan gitu ya. Nah, asosiatif perkalian. Nah, asosiatif perkalian ya satu-satu di situ A bintang B dulu ya kan? Nah, A bintang B itu AB per 2. Nah, lalu bintang C. Nah, berarti AB per 2 kali C dibagi 2 gitu ya. Nah, itu kan karena sifat-sifatnya operasi perkalian bintang itu. Bisa dimengerti ke situ? Untuk yang ring, pada bagian mana yang mengerti dari pengerjaan itu? Ya, Pak, yang nomor 8, Pak. Enggak, ini nomor 20 berapa dulu, itu tuntaskan dulu. Oh, iya.
Difahami dulu ini nomor 20 berapa ini? 21 ya. Nah, kemudian pada bagian B-nya, pada bagian B-nya itu diminta apakah F itu isomorfisme. Isomorfisme itu apa? Yang pertama, dia harus ya kan? Kemudian apa? Surjektif. Injektif. Itu isomorfisme itu. Di situ di bagian B-nya ditunjukkan dulu dia homomorfisme. Homomorfisme ring itu harus penjumlahan dan perkalian. Ya. Nah, F A plus B. A plus B ini ada di dalam bilangan bulat, ya kan? F A plus B itu ada di dalam bilangan bulat. Nah, karena rumusannya Fx sama dengan 2x dengan x-nya anggota bilangan bulat, berarti F dari A plus B itu 2 kali A plus B. Gitu. 2 kali A plus B. Nah, itu mudah menjadi 2A plus 2B. 2A-nya itu Fx, 2FA, 2B-nya FB ya. Nah, ini yang barangkali agak sedikit berbeda untuk yang perkaliannya. F dari AB. Itu kan yang perkaliannya. F dari AB itu 2AB. Kita harus mengarahkan karena ini dari B ke G. B-nya itu perkaliannya biasa, G-nya itu perkaliannya bintang. Jadi diarahkan ke perkalian bintang. Perkalian bintang tadi, kalau A bintang B, berarti AB per 2. Nah, di sini ada 2 AB. Kalau saya buat AB per 2, berarti harus dikalikan 2, ya kan? 2 AB dikalikan 2, berarti 4 AB. Jadi 2 AB itu adalah 4 AB per 2. 4 AB-nya dibuat menjadi 2A kali 2B. Mengapa ke situ? Karena kita akan mengarahkan ke FA dan FB. Mengarahkan ke situ. Ya. Nah, jadilah 2A kali 2B dibagi 2 di situ ya. Sama dengan FA kali FB per 2. Rumusan itu sama saja dengan FA bintang FB. Ya kan gitu ya. Jadi kalau tadi A bintang B adalah AB per 2, jadi FA bintang FB adalah FA kali FB per 2. Nah, di situ barangkali tidak ya. Kenapa seperti itu? Jadi, kita harus mengarahkan kan FAB itu sama dengan FA kali FB. Cuma yang beda, yang di dalam FAB kalinya kali biasa. Tapi yang FA kali FB kalinya bintang. Ya. Itu harus dipahami. Oke, gitu. Bisa dipahami? Jauh bisa Pak. Nah, yang subjektif gimana? Ini udah biasa kalau yang subjektif. Kita sering biasa. Subjektif itu kan gitu. Untuk setiap Y anggota G ada X anggota A sedemikian hingga Fx sama dengan Y. Kan itu rumusannya. Untuk setiap Y anggota G ada X anggota B sedemikian hingga X sama dengan Y. Karena itu diambil di situ Y-nya anggota G. Kalau Y anggota G berarti Y-nya itu bilangan genap. Y sama dengan 2K gitu. Dengan K bilangan bulat ya. Lalu Fx sama dengan Y. Fx-nya itu 2X.
Y-nya ganti oleh 2K. Kita dapatkan X-nya sama dengan K. Karena K tadi bilangan bulat, berarti X juga bilangan bulat. Ya. Jadi kalau begitu, untuk Y anggota bilangan genap ada X anggota bilangan bulat, jadi demikian hingga Fx sama dengan Y. Dan demikian F-nya berjadi. Ya. Kalau injektif kita tahu dimulai dari Fx sama dengan Fy, tunjukkan menjadi X sama dengan Y. Ya. Oke. Itu yang ngobrol di itunya di mute dulu ya. Jadi ngobrolnya nggak kedengaran ke sini. Nah. Gimana nomor 21? Nggak ada masalah? Ya Pak, sudah mengerti. Pak. Ya, Pak. Kalau gitu pindah ke nomor berapa tadi? Nomor 8 ya? Iya Yang Pak. nanya tadi? Siapa yang nanya tadi? Nomor 8. Nomor 8 tentang vektor terhadap operasi penjumlahan dan perkalian silang pada vektor. Penjumlahannya tertutup enggak? Apakah kalau vektor jumlahkan vektor hasilnya vektor? Sudah belajar vektor belum? Di SMA sudah pernah belajar vektor ya. Hasilnya vektor kan? Perkalian silang juga hasilnya vektor. Berarti tertutup. Ya. Itu saja. Jadi kamu cek penjumlahan dan perkalian silang itu dengan sifat-sifat ring semua. Kalau ternyata kamu menemukan bahwa ada yang tidak dipenuhi, ya bukan vektor, bukan ring namanya. Ya. Itu saja ngeceknya. Tapi kalau dengan perkalian titik, dengan yang nomor 7, kan vektor dikalikan vektor sama dengan skalar itu kalau perkalian titik ya. Udah pernah belajar belum itu? Ya Pak. Di SMA kan ada ya. Nah, perkalian titik. Jadi kalau vektor A titik vektor B sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus sudut diantaranya. Panjang A skalar, panjang B skalar, kosinus sudut di situ juga skalar atau bilangan real. Jadi vektor dikalikan vektor hasilnya bilangan real, jadi tidak tertutup. Ya. Itu saja sudah jelas. Jadi untuk ini, untuk menunjukkan sesuatu yang salah, berikan satu aja contoh yang salah, nggak usah banyak-banyak. Dengan satu contoh yang salah juga sudah menunjukkan salah. Itu yang disebutkan bukti dengan kontra contoh atau counter example. Oke, itu nomor 8. Bisa dimengerti yang nanya? Siapa tadi yang nanya? Cindy apa? Devi mau nanya apa? Kalau masih ada pertanyaan, kita waktunya masih banyak. Kalau tidak ada, ya ada ya. pertanyaan dulu. Mau nanya yang nomor 24, Bapak. Ini yang dulu? Iya, Pak. Nah, nomor berapa? 24, Pak. Kurang paham yang bilangan bulat itunya.
Yang nomor 24. Iya. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini agak jauh nomor 24. Soalnya matrik ya. Iya, Pak. Jadi bilangan bulat itu elemen-elemennya. Jadi kalau misalnya yang Anggota matriknya. B sama dengan itu 0 AB. Berarti A dengan B-nya bilangan bulat. 0-nya bilangan bulat? Bukan. Bilangan bulat, 0 mau bulat banget. Iya kan? Iya. Cuma kalau A dengan B bisa diganti dengan berapa saja, kalau 0 nggak bisa, udah 0 saja gitu kan. Oh iya ya. A dengan B bisa diganti dengan berapa saja. Tapi berapa sajanya itu bilangan bulat. Jangan A diganti dengan setengah, itu salah. Oh, Jadi iya. A-nya diganti dengan bilangan bulat berapa saja. Tapi 0 itu bilangan bulat tertentu. Memang itu ketentuannya seperti itu. Soalnya dibuat seperti itu. Jadi maksudnya yang baris pertama 0 semua. Nanti kalau coba dilihat di yang penyelesaian A. Di situ dinyatakan B tidak kosong. Saya ngambil satu aja contoh. Baris pertamanya 0 semua karena memang ketentuannya 0. Baris keduanya saya ambil 1 dan 2. Boleh. Mau 3 dan 4, mau berapa saja boleh. Mau 0 boleh. Iya kan? Jadi bebas A dengan B asal bilangan bulat. Tapi baris pertama tidak bisa diganti. Tetap harus 0. 0. Karena ketetapan. Jadi kalau dikatakan 0 semua di situ 0, 0, 0, 0, betul nggak? Nggak itu? Betul. Anggota B? Betul, anggota B. Betul. Ya. Sebab yang 0, yang 2, yang baris kedua 0, 2-2-nya itu juga bilangan bulat. Ya. Tapi kalau 0, setengah, 1, nah itu salah, itu bukan anggota B karena setengahnya, gitu ya. Paham ya? Yang ya, dimaksud paham, bilangan. Oh, Ke iya, bawahnya, paham, paham ya? Ya, siap, Pak. Oke, silakan kalau ada yang lain lagi. Bapak mau nanyain yang nomor 16, Pak. Belum ngerti soalnya, Pak. Iya, iya. Ini Cindy ini? Iya, Pak. Masalahnya yang muncul di HP saya namanya Cindy gitu. Nomor 16. Ini menyangkut masalah pembagi 0 ya. Jadi pembagi 0 itu begini. Ini bahasa awamnya saja gitu. Jangan bahasa ilmiahnya, bahasa awamnya. Jadi ada 2 elemen yang bukan 0 dikalikan hasilnya 0 gitu. Elemen 0 gitu maksudnya. Elemen 0-nya di dalam matrik itu kan 0 semua, ya. Di sini dituliskan matriknya berordo 2 kali 2. Berarti elemen 0-nya itu 0, 0, 0, 0 kan? Begitu. Nah, di sini kita diminta menunjukkan. Jadi soal nomor 16 sampai 17 tunjukkan bahwa ring berikut ini memiliki pembagi 0. Nah, artinya memiliki pembagi 0 itu ada 2 elemen yang bukan elemen 0, tapi kalau dikalikan hasilnya elemen 0 gitu. Nah, di sini suruh menunjukkan, ya ambil contoh saja. Jadi sebenarnya ada satu saja yang seperti
dikatakan tadi, ya sudah dia punya. Istilah punya itu tidak harus semua. Nah, jadi misalnya saya punya mobil, tidak harus semua mobil punya saya, gitu kan? Kalau punya itu cukup satu saja juga sudah katakan punya. Ya, misalnya saya punya pulpen, ada berapa? 1, ya sudah sebut punya. 10, ya masih juga sebut punya, gitu ya. Jadi kalau katakan punya, tidak harus semua, ya. Nah, di sini ada A000. Kemudian 000B. Kalau A-nya bukan 0, B-nya bukan 0, berarti dia bukan elemen 0. Kenapa diambil yang seperti itu? Supaya hasil kalinya 0 semua. Gitu. Ya, ternyata kalau dikalikan A000 dengan 000B, itu hasilnya tuh 0. Berarti ada 2 elemen, bukan elemen 0, hasilnya elemen 0. Berarti ring tersebut memiliki pembagi 0. Gitu. Jelas ya? Contoh di dalam bilangan modulo 6. Modulo 6 itu kan bilangannya sampai dengan 5. 6 itu 0. Ya. Coba kita katakan 3 kali 2. Hasilnya 0. Ya. Berarti dia punya pembagi 0 loh. 2 kan bukan 0. 3 bukan 0. Tapi dikalikan hasilnya 0. Jadi dia punya pembagi 0 gitu. Oh iya. Kalau tidak punya pembagi 0 seperti bilangan bulat biasa gitu ya. Ada 2 bilangan dikalikan hasilnya 0. Mesti salah satunya 0 gitu. Ya, itu dalam bilangan bulat. Bilangan bulat dikatakan tidak mempunyai pembagi 0. Bilangan bulat, bilangan real tidak mempunyai pembagi 0. Ya. Karena tidak ada itu 2 bilangan yang bukan 0 dikalikan hasilnya 0 di dalam bilangan bulat. Yang ada hanya di dalam bilangan modulo, gitu kan? Modulo juga modulo yang bukan prima. Kalau dalam modulo 7 nggak ada itu. Modulo 7 tidak memiliki pembagi 0. Sok aja. Yang kelipatan 7. Pasti faktor yang salah satunya 7 kan? Modulo 7 itu 7-nya itu 0 kan? Berarti kalau salah satu faktornya itu 7, berarti salah satu faktornya 0 gitu. Ya kalau salah satu faktornya harus 0, ya artinya tidak memiliki pembagi 0. Gitu pengertiannya. Ya. Jadi sekali lagi memiliki pembagi 0 itu ada 2 elemen, bukan elemen 0, tapi dikalikan hasilnya elemen 0. Sistem apapun. Nah, kalau tidak punya pembagi 0, kalau ada 2 elemen dikalikan hasilnya 0, dipastikan salah satu itu adalah elemen 0. Karena itu kita penulisannya A, B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Yang sering kita kerjakan di dalam persamaan kuadrat. Kalau misalnya X-1 dikalikan X-2 sama dengan 0 gitu ya. Iya. Lalu kamu mengerjakannya apa? X-1 sama dengan 0 atau X-2 sama dengan 0. Itu artinya kenapa bisa begitu? Karena bilangan real tidak punya pembagi 0. Jadi kalau ada 2 elemen dikalikan hasilnya 0, mesti salah satunya 0. Ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, di situ ada soal persamaan kalau nggak salah ya. Berapa?
Nomor 18, coba dilihat nomor 18. Carilah akar-akar persamaan kuadrat seperti berikut. X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. X-nya pada himpunan bilangan bulat modulo 8. Nah, kalau itu kita kerjakan, kita faktorkan, akan didapat berapa? Dari X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. X kurangi 2, Pak. Ya, X kurangi 2 dengan X kurangi 2. Berarti faktornya itu harus sama, kan? Ya iyalah, X kurangi 2 dengan X kurangi 2 kan sama, itu ya. Faktornya itu harus sama. Nah, di dalam modulo 8, Anda biasa lihat di dalam tabel perkaliannya. Kalau salah satu 0, itu hasilnya 0 kan? Lihat di tabel, 0 kali 1, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 3, 0 ya, dan seterusnya. Berarti satu penyelesaiannya, salah satu mesti 0. Jadi bisa Anda selesaikan dengan persamaan yang sering kita gunakan. Berarti X min 2 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Didapat berapa? 2. 2, oke. Tapi selain itu, yang hasil kalinya 0 itu di dalam modulo 8, ada berapa? 2 kali 4 itu 0 ya? Iya. Iya. 4 kali 2 juga 0. 4 kali 4, 0. 0. Ya. Berapa lagi? 6 kali 4, 0. 0. 4 kali 6, 0. Itu yang ada. Dan salah satu 0 sudah kita selesaikan, dapatnya X-nya 2. Nah, sekarang faktor yang tadi kan X min 2 dengan X min 2. Itu sama kan? Ya. Berarti 2 kali 4 sama dengan 0 nggak bisa. Sebab 2 dengan 4 itu selisihnya 2. 4 kali 6 juga sama dengan 0, tidak bisa. Selisihnya 2. Jadi yang bisa adalah berapa? 4 kali 6. 4. Oh. 4 kali 4 yang bisa kan? Sebab 4 kali 4 itu sama dengan 0. Berarti X min 2-nya bisa diganti dengan 4. Itu ya. Kan itu sama faktornya. Oh. X-nya berapa kalau X min 2-nya 4? 6. 6. Ya. Berarti kalau begitu penyelesaiannya adalah 2 atau 6. Coba kalau X-nya diganti 2. Dimasukkan. X kuadrat itu adalah 4 kurangi 4 kali 2, 8, berarti 4 kurangi 8 itu min 4 tambah 4, 0. Sekarang kalau 6. 6 kuadrat berapa? 36. 38. Ya. Kalau modulo 8 berarti 4 ya? Iya, 4. 30 kurangi 32 kan? Iya. 4 kali 4 berapa? 0. 0. Berarti 4 dikurangi 0 itu 4. Tambah 4. 0. 0 kan? 0. Berarti penyelesaiannya itu 2 atau 6 ya. 6. Begitu penyelesaian di dalam modulo 8. Jadi berbeda dengan di dalam modulo di dalam bilangan
real atau bilangan bulat biasa. Kalau bilangan bulat biasa itu ya tadi hanya X-2 sama dengan 0 atau X-2 0. Kebetulan ini faktornya sama. Coba kita coba yang faktornya berbeda. Kita coba yang faktornya berbeda. Nah, yang nomor 2. Masih dalam modulo 8. X kuadrat min 7X plus 10. Faktornya apa? X kurangi 5, X kurangi 2. Nah, X kurangi 5, X kurangi 2. Berarti kita dapat di situ X-nya 5 atau 2 ya? 2. Kita lihat selisih dari X min 5 dengan X min 2. Selisihnya berapa? 3. 3. Lihat perkalian yang menghasilkan 0 di modulo 8 tadi. 2 kali 4. Selisihnya 2 kan ya? Ya. 4 kali 2 juga sama. 4 kali 4 selisihnya 0. 4 kali 6 selisihnya 2. 6 kali 4 selisihnya 2. Jadi tidak ada yang selisihnya 3. Jadi kalau tidak ada yang selisihnya 3, nah, penyelesaiannya hanya 2 atau 5. Ya. Kita lihat yang nomor C. Dalam bilangan bulat modulo 9. Nah, X kuadrat min 3X plus 2. Faktornya adalah X kurangi 1. kurangi 2. X Kurangi 1. Tuh. Dari situ dapat X-nya 2 sama 1. 1 ya. Nah, sekarang kita lihat modulo 9 itu yang hasil kalinya 0. Dalam modulo 9. 3 kali 3, ya kan? Ya. 3 kan 9, 9 itu 0. 3 kali 6, dan 6 kali 3, 6 kali 6. X min 2 dengan X 1 selisihnya 1. Nggak ada yang selisih 1. Ya, di perkalian modulo 9 yang menghasilkan 0. Nggak ada selisihnya 1. Ya berarti yang tadi aja hasilnya. X-nya 2 atau 1. Ya. Jadi dari pembagi nolnya sendiri nggak dapet. Paham ya? Iya, Pak. 3 contoh. Siapa tahu di UTS keluar itu. Nanti saya keluarin lah. Oke, masih ada. Masih ada waktu ini. Masih 1 jam lebih. Ya kalau tidak ada, walaupun masih 1 jam, ya kita anggap selesai. Kalau tidak ada lagi, silakan kalau masih ada. Bapak, boleh dijelasin lagi yang nomor 26? Apa yang tidak mengerti? Yang pas pembagian itunya Pak, yang dari tabel pengurangan perkalian modulo 8 himpunan bagian yang hasilnya tertutup. Yang dari situ Pak. Nomor 26. Cari semua subring dari ring. Bilangan modulo 8 ya. Nah, di dalam teorema ring, subring, ya, teorema yang pertama, itu kalau S itu subring dari R. Yang pertama S-nya harus subset dari R. Yang kedua S-nya tidak boleh kosong. Yang ketiga pengurangannya harus tertutup. A min B
itu harus anggota S, dan A kali B harus anggota S. Itu kan persyaratan subring. Nah, berarti mencari subring dari modulo 8, buat saja tabel yang nanti akan didapat tertutup itu ya pengurangannya dan tertutup perkaliannya. Dibuat saja tabel. Nah, sekarang kalau misalnya saya harus mengambil 01. Nah, lihat tabel yang 01. 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 1, 7. Tidak tertutup. Gitu. Ya. Ternyata yang tertutup itu kalau ini di dalam teori grup itu sudah ada itu ya. Teorema Lagrange itu, teorema Lagrange. Kalau misalnya di bilangan bulat modulo 8 yang jumlah anggotanya faktor dari 8 yang tertutup. Berarti yang satu elemen adalah yang anggotanya 0 saja. Pasti tertutup. 0 kurangi 0 itu 0. 0 kali 0 juga 0. 1 kita dapat. Yang kedua, yang 2 elemen, kalau modulo 8, 0 dengan 4. Sebab 0 kurang 4 itu 4. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 4 itu 4. 4 kurang 0 itu 4. Dan 4 kurang 4, 0. Jadi hasilnya hanya 0 dan 4. Kemudian faktor dari 8 itu 4. Yang anggotanya 4. Ternyata yang tertutup itu adalah 0, 2, 4, 6. Cok bikin tabelnya di modulo 8. Itu tertutup. 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 2, 6, 0 kurangi 4, 4, 0 kurangi 6 itu 2. 2 kurangi 0 itu 2, 2 kurangi 2, 0, 2 kurangi 4 itu 6, 2 kurangi 6 itu 4. Di situ aja semua. 4 kurangi 4 itu 0, 4 kurangi 2 itu 2, 4 kurangi 4 itu 0, 4 kurangi 4 itu 6. Begitu pula yang 6. 6 kurangi 0 itu 6, 6 kurangi 2 itu 4, 6 kurangi 4 itu 2, 6 kurangi 6 itu 0. Tertutup di situ yang 4 elemen. Begitu pula ya yang 8 elemen. Berarti subringnya adalah himpunan 0, himpunan 04, dan himpunan 0, 2, 4, 6, dan modulo 8-nya sendiri 0, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7 ya. Itu perkalian dan pengurangannya tertutup ya, tertutup. Jadi Anda bisa buat lagi tabel untuk elemen-elemen itu untuk melihat ketertutupannya. Hanya tadi di teorema Lagrange mengatakan bahwa tapi di situ subgrup ya, subgrup. Subgrup itu adalah kalau di dalam modulo 8 yang banyaknya anggotanya adalah faktor dari 8. Faktor dari 8 kan 1, 2, 4, 8. Berarti ada yang 1 elemen, 2 elemen, 4 elemen, dan 8 elemen ya. Itu paham? Iya Pak, insya Allah paham Pak. Iya. Nanti dicoba dibuat lagi tabelnya untuk itu, untuk melihat
Kalau di dalam tabel yang ini, yang Kelly yang modulo 8 seluruhannya, bingung lihatnya kan, karena ada angka-angka lain. Coba dibuat tadi yang modul himpunan 0, himpunan 04, himpunan 0246, dan himpunan yang 01234567 sudah ada ini. Ya, dicoba dilihat lagi. Oke, kalau masih ada yang lain? Baru 8.25 ini, masih ada 1 jam. Tidak ada lagi? Ditutup saja? Ya. Jadi kamu lihat ideal itu definisinya. Definisinya hampir sama dengan subring, cuma bagian terakhir yang bedanya, ya. Jadi ideal itu yang pertama, kalau U itu ideal dari R, ya kan? 1, U-nya harus subset dari R, gitu ya, harus himpunan bagian. Yang kedua, U-nya tidak boleh kosong. Yang ketiga, pengurangannya tertutup di dalam U. Nah, yang keempat ini bedanya dengan subring. Kalau subring itu perkaliannya dua-duanya anggota U. Tapi kalau di ideal enggak. Yang satu anggota ringnya, yang satu anggota bagiannya. Kalau dikalikan, misalnya satu anggota R, satu anggota U. R-nya ring. Nah, U-nya himpunan bagian tadi dari ring itu. Kalau ada elemen di dalam R, dikalikan dengan elemen dalam U, itu hasilnya elemen dalam U. Ya. Bedanya dengan apa? Dengan subring. Di situ bedanya. Coba kita lihat contohnya. Kalau yang lain-lainnya sama dengan subring ya. Ini saya contohkan yang perkaliannya aja. Nah, ini perkalian yang pertama. Pada bagian baris A, B, 0, C. Itu bagian dari U-nya atau tadi apa namanya? A ya. A itu A, B, 0, C. Dia anggota A. Anggota himpunan bagiannya. Anggota M-nya itu semua bilangan real. Nah, saya tuliskan di situ G, H, I, J. Nah, ternyata kalau saya kalikan A, B, 0, C dikalikan G, H, I, J, hasilnya adalah AG ditambah BI, yaitu perkalian matriks ya, kamu juga harus hafal banget. A kali G ditambah B kali I, terus A kali H ditambah B kali J, H plus BJ, 0 kali G ditambah C kali I, berarti CI ya. 0 kali H ditambah C kali J, berarti CJ. Kita lihat bentuknya. A plus BI, AG plus BI, AH plus BJ, CI, CJ. Matrik ini enggak sesuai dengan ciri-ciri matrik A. Apa ciri-ciri matrik A? Baris kedua kolom pertama itu harus 0. Tapi yang ini baris kedua kolom pertama itu CI. Otomatislah dia bukan anggota A ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Saya balik sekarang GH, IJ-nya sebelah kiri.
AB0C-nya sebelah kanan. Hasilnya juga bukan anggota A. Berarti dia bukan ideal ya. Ideal kiri juga bukan, ideal kanan juga bukan, ya. Jelas itu? Pak Hujan ya? Ini yang namanya Hujan. Nah, itu. Tapi bisa dilihat lagi contoh yang B. Sampai dengan selisihnya saya kira mungkin nggak ada masalah. Nah, kalau yang B, di situ A, B, 0, 0 itu anggota B. I, F, G, H, anggota M itu. Ternyata hasilnya AE plus BG, AE plus BH, 0, 0. Oh, ini sesuai dengan ciri-ciri B kan? Ciri-ciri B itu baris keduanya 0 semua. Nah, berarti dia anggota B. Gitu, anggota B. Nah, kalau dibalik artinya EFGH-nya di depan, AB 00-nya di kanan. Hasilnya ternyata tidak sesuai dengan ciri-ciri B. Karena kita tahu perkalian matrik itu tidak komutatif ya. Tidak komutatif. Berarti ini bukan ideal, hanya ideal kanan. Sebab anggota ringnya ada di sebelah kanan yang betul itu. Kalau anggota ringnya dipindahkan sebelah kiri, ternyata bukan anggota B. Paham ya? Fauzan? Oke? Ya, silakan yang lainnya kalau masih ada. Tidak ada? Tidak ada lagi? Berarti yang lain sudah paham. Ya, berharap hasil UTS bagus. Amin. Masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup. Sepakat kita tutup? Karena waktunya masih ada 1 jam kurang. Dicukupkan saja. Vika, dicukupkan saja. Tania, masih ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup saja ya? Cukup, Pak. Nah, Yap, cukup. Pak. Oke, saya kira pertemuan kita cukupkan karena tidak ada pertanyaan lagi. Nah, jadi nanti akan kita biasakan pada saat responsi, mudah-mudahan kita bisa gunakan Zoom karena itu pertanyaan-pertanyaannya disiapkan sebanyak mungkin. Sudah saja ya, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.